Episode 6 Waktu Penghakiman, 1. Kotak item acak terbatas. Menurut pengaturan Ways of Survival, ini adalah item koin yang dijual sebagai edisi terbatas dalam skenario sebelumnya. Ah, tidak, mengapa benda ini ada di sini? Biryu yang khawatir berteriak terlambat. Itu dilarang segera setelah dirilis. Menurut cara hidup yang asli, pengaturan item ini cukup rumit. Item koin ini dirilis jauh sebelum skenario Planet Plan 8612 dimulai. Itu adalah produk yang terpaksa dilarang oleh Biro Administrasi Starstream. Jika sub-item diletakkan, itu akan, tanpa syarat, mengeluarkan item teratas. Ini akan memiliki dampak luar biasa pada keseimbangan skenario. Selain itu, harga satu kotak barang adalah 1 juta koin besar. Rasi Bintang marah pada kebijakan penagihan konyol ini dan Dokkaebi bodoh yang menemukan item ini dipecat dari Biro Administrasi. Konstelasi CR. Seperti ini. Saya tidak tahu mengapa itu ada di sini. Hihihit. Siaran berakhir. Tanda pagar saluran BI7623 telah ditutup sementara. Biryu yang mengigau terdengar menutup saluran dan suara Rasi Bintang menghilang. Saya menyesal tidak bisa melihat reaksi Rasi Bintang tetapi tidak bisa membantu. Dudu. Aku melihat ke bawah ke kotak yang bergetar. Undian acak akan dimulai dengan sungguh-sungguh. Item jenis pedang akan diberikan untuk memasukkan item jenis yang sama. Undian acak sudah dimulai. Kotak item acak edisi terbatas memuntahkan item dengan peringkat lebih tinggi terkait dengan item yang Anda masukkan. Ada kemungkinan untuk apa saja dari nilai C hingga item kelas SSS untuk keluar. Pada akhirnya, semuanya terserah peluang. Item yang ditawarkan terkait dengan rasi bintang tertentu. Probabilitas bahwa item yang terkait dengan konstelasi ini akan muncul sangat meningkat. Itu adalah pesan yang tidak terduga. Tapi sepertinya itu tidak merugikan saya. Kedua tangan saya berkeringat. Saya tidak begitu gugup ketika membeli item kesempatan acak dalam game online. Harap beri peringkat A. Item berperingkat teratas telah muncul. Jumlah kotak item acak yang tersedia adalah 0. Kotak itu segera berhenti gemetar dan cahaya redup mereda. Saya melihat sekeliling pada Yo Sangah dan Li Gilyong, yang matanya bersinar. Haruskah kita membukanya? Iya. Kami membuka kotak itu. Wow. Li Gilyong sangat terkejut sehingga dia berteriak. Ngomong-ngomong, itu sungguh menakjubkan. Seorang penjaga perak mewah dan pisau putih. Bentuknya agak mirip dengan Broken Fight. Saya segera memeriksa informasi barang. Plus. Informasi barang. Nama, iman yang tak terpatahkan. Peringkat, peninggalan bintang. Deskripsi, di masa lalu, itu adalah pedang pahlawan, Kaizenix, yang memimpin Grusiat selama zaman setan besar. Dominasi ether besar Kaizenix memungkinkannya untuk membuat blade iman, yang masing-masing berisi api, kegelapan dan kekuatan ilahi. Sebagai opsi tambahan, itu meningkatkan kekuatan dan tingkat stamina sebesar 2. Plus. Saya terdiam. Tidak, apakah ini nyata? Itu bukan peringkat alfabet sederhana tetapi item peninggalan bintang. Dedok Jasi, bukankah itu terlihat seperti barang besar? Petik 2. Itu benar-benar barang yang sangat besar. Di dunia Ways of Survival, peninggalan bintang adalah satu-satunya barang yang dikecualikan dari tabel peringkat. Bukan hanya karena mereka memiliki kinerja yang kuat tetapi karena barang-barang ini istimewa. Setiap peninggalan bintang mengandung kekuatan rasi bintang yang hidup. Perbedaan kinerja bervariasi tergantung pada apakah rasi bintang itu adalah pahlawan dunia tertentu dan seberapa besar kesadaran yang mereka miliki. Namun, mereka mengandung kekuatan rasi bintang sehingga peninggalan memiliki nilai luar biasa. Selain itu meningkatkan level kekuatan dan staminanya sebesar 2. Ketika memperhitungkan bahwa item kelas A meningkatkan nilai statistik total sebesar 1, itu harus setidaknya item kelas S. Yo Jonghyuk belum mendapatkan item seperti ini. Saya melihat sekeliling pada Yo Sangah dan Li Gilyong. Petik 2. Aku benar-benar bisa memilikinya. Tentu saja, itu secara alami milik Dok Jasi. Petik 2. Yo Sangah menjawab di muka untuk pertanyaan berulangnya. Li Gilyong juga mengangguk dengan penuh semangat. Saya memandang Han Myungoh tapi dia hanya memakan kaki tikus tanah dengan ekspresi bodoh. Dia menggumamkan hal-hal yang tidak diketahui untuk dirinya sendiri. Saya pikir dia akan bersikeras memiliki barang itu. Itu aneh. Anda telah memperoleh peninggalan bintang. Pemilik peninggalan bintang ingin tahu tentang Anda. Pesan itu menunjukkan bahwa rasi bintang itu ada di suatu tempat. Nantinya, saya akan membuka Ways of Destruction dan mencarinya. Kalau begitu kita harus kembali. Ada banyak tikus tanah di luar sana sehingga kita bisa kembali hanya dengan kompor daya sihir. Petik 2. Tapi bagaimana kita kembali? Tidak masalah untuk pergi dengan kekuatan Gilyong. Gunakan beragam komunikasi dan petik 2. Namun, ekspresi Li Gilyong tidak cerah. Hyung, aku. Tidak ada serangga di dekatnya. Kalau dipikir-pikir, serangga di sekitar sini telah meledak dari tekanan ketika aku melawan penjaga gelap. Itu adalah masalah yang tidak saya pikirkan. Sebenarnya tidak ada satu. Beberapa dari mereka masih hidup. Jika kita bergerak sedikit dan menggunakan kemampuan. Petik 2.
Ada begitu banyak serangga di dunia ini sehingga saya tidak memiliki simpati untuk beberapa yang mati. Tapi Li Gilyong masih memiliki ekspresi gelap. Yah, ada satu yang bisa aku panggil. Li Gilyong memejamkan matanya dan mulai berkonsentrasi. Dok Jasi, bukankah ini aneh besar? Mata Li Gilyong secara bertahap kehilangan fokus. Kemudian darah mengalir dari hidungnya. Gilyong. Tiba-tiba, ada getaran keras dari atas mereka. Debu mulai berjatuhan. Getaran itu datang dari atas tanah. Pada saat ini, merinding muncul di kulitku. Kuwong. Gilyong. Li Gilyong. Bangun. Kamu, Hyung. Mata Li Gilyong kembali normal. Gilyong, hentikan skillnya, segera. Li Gilyong yang terkejut menghentikan skill dan getarannya mereda. Aku menghela nafas lega. Ada monster yang sangat berbahaya berlarian di atas tanah. Ada banyak monster berperingkat tinggi, termasuk badak kelas 7. Di antara monster-monster ini adalah Raja Serangga. Itu jelas jenis serangga hanya berdasarkan namanya. Kamu sangat. Saya meletakkan tangan saya di kepala Li Gilyong dan tidak mengatakan apa-apa. Dia akan memanggil Raja Serangga dari atas. Apakah dia Fabre? Kami hampir dimakamkan di sini. Untuk saat ini, tutup keterampilan ini. Jangan gunakan kecuali saya menyuruh Anda. Dipahami. Petik 2. Iya. Li Gilyong menjawab dengan sedih. Sekarang tidak ada pilihan selain menunggu. Kita akan tersesat dalam kegelapan. Mari kita tunggu sedikit lebih lama dan bergerak ketika serangga kecil muncul di sekitarnya. Petik 2. Itu mudah untuk dimasuki tetapi Edge of Darkness adalah tempat yang sangat berbahaya. Itu adalah tempat di mana seseorang bisa menghilang selama 1 atau 2 hari jika ada sedikit kesalahan. Kemudian Yo Sangah mengangkat tangannya. Jika itu baru saja kembali, aku pikir aku bisa mengisi untuk Gilyong. Bagaimana? Saya akan bertanya apakah dia akan berkomunikasi dengan Edge of Darkness tetapi berhenti karena itu tampak sarkastik. Yo Sangah menjawab dengan nada yang sedikit tidak pasti. Aku memiliki keterampilan yang sama. Ketika saya memikirkannya, saya masih tidak tahu atribut dan sponsor Yo Sangah. Apa keterampilannya? Itu adalah keterampilan yang rumit untuk dilepaskan. Menguraikan. Petik 2. Permisi, bisakah aku bertanya apa atribut Yo Sangah sih? Yo Sangah bukan karakter dalam novel jadi aku tidak tahu atributnya. Itu seperti Li Gilyong dan Han Myungo. Itu. Yo Sangah membuat ekspresi yang sulit. Tidak akan terlalu menyebalkan jika saya bisa menggunakan daftar karakter di Yo Sangah. Saya mencoba menggunakan daftar karakter sekali lagi sebagai ujian. Keterampilan eksklusif, daftar karakter diaktifkan. Orang ini tidak terdaftar di daftar karakter. Memang, tapi ada satu pesan lagi. Saat ini mengumpulkan informasi tentang angka yang sesuai. Itu adalah pesan yang tidak pernah ada sebelumnya. Kalau dipikir-pikir, saya mendengar pesan sistem ketika Yo Sangah menggunakan keterampilan juru bahasa. Itu bukan sesuatu yang awalnya didengar. Mungkinkah daftar karakter diperbarui setelah beberapa waktu? Mungkin. Saya mengatur pikiran saya dan memutuskan untuk membiarkan Yo Sangah pergi. Lupakan itu yang saya tanyakan. Ngomong-ngomong, kerja bagus. Di masa depan, jangan biarkan orang lain tahu tentang atribut pribadi Anda. Petik 2. Bukan itu. Saya percaya Dokasi. Petik 2. Nah, penampilan Yo Sangah berkata sebaliknya. Saat ini, saya punya ide. Bisakah Yo Sangah memberitahuku tentang sifat sponsormu? Yo Sangah menundukkan kepalanya. Maafkan saya. Kata-kata itu nyaris tidak keluar dari bibirnya yang bergetar. Berdasarkan level ini, ada kemungkinan dia membuat semacam janji dalam kontrak dengan sponsornya. Mungkin ada batasan kehidupan sehubungan dengan tumpahnya informasi. Saya tidak tahu sponsor apa mereka, tetapi sepertinya mereka memutuskan untuk membesarkan Yo Sangah dengan sungguh-sungguh. Tidak apa-apa, saya mengerti. Terima kasih, sungguh. Tidak perlu berterima kasih padaku. Dia tidak bisa memberitahu saya sponsornya. Itu membuat hati saya tegang. Adalah keinginan pembaca yang ingin mengisi ruang di antara baris-baris kosong. Kalau begitu coba gunakan keahlianmu. Segera, benang tipis yang bersinar muncul dari ujung jari Yo Sangah dan mulai berbaring. Sebenarnya, aku mengikat utas ketika aku diculik. Satu cabang utas terhubung ke saya dan yang lainnya terhubung di luar. Mungkin itu terikat pada Lee Hyun Sung atau Jung Hee Won. Ayo pergi. Tidak ada alasan bagi Yo Sangah untuk memiliki keterampilan seperti itu sejak awal. Ini jelas merupakan stigma yang diberikan oleh sponsornya. Ngomong-ngomong, itu adalah utas untuk keluar dari labirin. Ini, entah bagaimana, saya pikir itu rasi bintang yang saya tahu. Tanda pagar saluran BI7623 terbuka. Saya mulai mendengar pesan dari rasi bintang lagi. Sejumlah rasi bintang telah mengklaim sistem transmisi saluran. Rasi bintang, Abyssal Black Flame Dragon, ingin tahu tentang apa yang keluar dari kotak item acak. Mereka belum melihatnya. Sayang sekali. Sial, bajingan itu mengacaukan saluran saya. Hahaha, apakah Anda tetap baik saat saya pergi? Dan yang menyenangkan, tidak, suara yang akrab terdengar. Bi Hyung. Kurung siku buka. Kamu melakukan hal-hal hebat saat aku pergi.
Apakah karena aku kau tidak bisa kembali? Itu tidak berhubungan. Saya mendapat peringatan dari Biro Administrasi karena iklannya berlangsung terlalu lama. Sekarang suara Bi-Hyung hanya terdengar oleh saya. Itu adalah komunikasi Dokkaebi, yang hanya dapat digunakan oleh Dokkaebi. Tentu saja, itu jelas merupakan pelanggaran terhadap aturan yang memungkinkan saya untuk menggunakannya. Aku telah memutuskan untuk tidak peduli dengan hal-hal kecil sekarang. Dan saya bisa bolak-balik ke Biro Administrasi. Sebaliknya, bagaimana kamu tahu tentang kotak acak? Hanya, aku menemukannya secara kebetulan. Sialan, masih ada sisa-sisa sejarah hitam yang tersisa. Kenapa kotak itu ada di sana? Sejarah hitam. Kurung siku buka titik kurung siku tutup. Tunggu, tentunya item koin absurd itu tidak direncanakan oleh Anda. Petik 1. Sebagai pembaca Ways of Survival, saya tidak tahu ini. Sial, jika saya tidak serakah pada saat itu. Wow, ini benar-benar enak. Benar-benar kejutan. Gerutuan Bi-Hyung terputus oleh tangisan kekaguman Jung Hee-won. 10 menit yang lalu, kami dengan aman bertemu dengan sisa pesta berkat bimbingan Yosangah. Untungnya, Jung Hee-won dan Lee Hyun-sung menjaga batas sampai kami kembali. Kamu akan pulih sedikit setelah makan. Yah, aku benar-benar berpikir bahwa yang terbaik adalah semakin baik. Jung Hee-won tampak jauh lebih baik saat dia mengayunkan bahunya dalam ujian. Daging spesies bawah tanah sebenarnya mengandung komponen detoksifikasi. Apa ada banyak barang di sana? Selain kompor kekuatan sihir. Petik 2. Aku punya beberapa hal. Saya memandang Lee Hyun-sung dan berkata. Lee Hyun-sung mengenakan dan melepas perisai baja tua yang dia terima dari saya beberapa kali. Sekarang dia memoles permukaan lagi dan lagi. Itu seperti seseorang dengan mobil baru. Karakter, Lee Hyun-sung, merasakan kesetiaan yang samar untukmu. Jung Hee-won tampak iri dengan pemandangan itu dan bertanya. Apakah ada yang bisa saya gunakan? Tidak. Pisau apa itu? Itu adalah milikku. Petik 2. Apakah kamu akan membagikan daging kepada orang-orang? Jika mereka punya koin. Tapi, kamu benar-benar pelit. Kim Dokja. Petik 2. Katakan saja aku punya perasaan kuat untuk bertahan hidup. Ketika kami melewati sepotong tikus tanah yang dimasak, terowongan berakhir. Lingkungan sekitar tiba-tiba menjadi cerah dan orang-orang mulai terlihat. Tapi suasananya aneh. Apa suasana yang mendesak dan sibuk ini? Masih ada 20 menit sampai penyelesaian dibayar. Siapkan biaya bertahan hidup. Saya terlambat memperhatikan waktu. Tepat sekali. Sudah saat itu. Sungguh menakjubkan bahwa kata, berbayar, terdengar sangat menakutkan. Koin, tolong. Aku tidak punya cukup koin. Tolong, beberapa koin. Petik 2. 100 koin tidak akan menjadi masalah jika mereka dengan setia berpartisipasi dalam skenario, tetapi manusia seperti itu jarang terjadi. Aku akan memberimu 1 juta won, tidak, 10 juta won. Siapa yang akan menjual 100 koin? Petik 2. Harga koin melonjak. Itu lucu. Ada premi konyol pada uang yang tidak memiliki nilai sampai awal kehancuran. Dan ada orang-orang yang tersenyum ketika mereka menyaksikan dari jauh. Orang-orang ini sudah punya cukup koin. Itu adalah Chon In-ho dan grup Cheoldo. Beberapa wanita berbondong-bondong ke arah anggota geng dan berteriak. Kak, kamu bilang akan memberi saya 100 koin sebelumnya. Harem, benarkah begitu? Saya tidak ingat. Petik 2. Apa? Aku akan berpikir lagi jika kamu membiarkanku memasukkannya sekali lagi. Bagaimana dengan itu? Petik 2. Jung Hee-won mengeluarkan pedangnya dan menatap mereka. Anak-anak keparat itu. Atribut karakter, Jung Hee-won, akan segera mekar. Waktunya telah tiba untuk Jung Hee-won. Itu tidak buruk jika atributnya berkembang sekarang. Belum, dia membutuhkan kesabaran untuk mendapatkan atribut yang saya pikirkan. Kemudian pesan sistem muncul. Setelah beberapa saat, penyelesaian survival akan dimulai. Selamatkan aku. Selamatkan aku. Ekspresi partai berubah. Lee Hyun-sung menundukkan kepalanya dengan sedih sementara Jung Hee-won menggigit bibirnya sambil memegang pedangnya. Semua orang tahu berapa harga penyelesaian dibayar itu. Tidak ada seorang pun di sini yang belum mengalaminya. Petik 2. Dokja Si. Lalu Yosangah menatapku. Iya. Di dunia ini, koin adalah kekuatan. Seseorang dengan koin bisa mendapatkan barang bagus atau statistik bagus. Koin adalah segalanya. Beberapa rasi bintang dengan rekomendasi skenario telah ditambahkan ke saluran. Konstelasi sekretif plotter mengawasi pilihanmu. Tahanan rasi bintang Golden Headband mengawasi pilihanmu. Hakim api seperti konstelasi iblis sedang mengawasi pilihan Anda. Dan saya saat ini adalah orang dengan jumlah koin tertinggi di stasiun.